Halo sahabat Blackneck, kalau bicara tentang Samsung, pasti anak zaman sekarang taunya adalah sebuah pabrikan smartphone. Padahal dulu orang mengenal Samsung dengan merek TV, kulkas, kipas angin, alat setrika, dan barang-barang elektronik lainnya. Tapi yang lebih mencengangkan lagi, kalau Samsung juga ternyata pernah buat sports car loh. Samsung membuat sports car di era 1990-an. Di tahun 1997 pada Seoul Motor Show, Samsung memperkenalkan mobil produksi mereka yaitu SSC1. Alih-alih menjadi perusahaan raksasa dunia, ada hal unik yang terjadi dalam perjalanan transformasinya. Mau tahu apa itu keunikannya? Saksikan videonya. Sahabat Blackneck, Samsung yang kini dikenal sebagai produsen smartphone terbesar di dunia berdiri berkat jerih payah Lee Byung-chul. Ia membesut usahanya tersebut sejak Korea masih berada di bawah kekuasaan Jepang pada tahun 1938. Dia mendirikan perusahaan bernama Samsung, kalau orang Korea bilang Samsung, yang mempunyai arti 3 bintang. Ini dia fakta uniknya. Awalnya Samsung merupakan pabrik tepung untuk membuat mie dan ekspedisi yang membawa sayur, buah, dan ikan ke pasar. Berikut ini adalah lika-liku kerajaan Samsung yang sudah 3 generasi ini, yaitu generasi Byung-chul, Kun Lee-hee, dan sekarang Lee Jae-yong. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul memulai bisnis dengan mengekspor buah, sayur, dan ikan. Pada tahun 1947, perusahaan mulai berkembang lalu kantor pusatnya pindah ke Seoul. 1954, Lee Byung-chul lalu memulai usaha kilang gula di Busan bernama Cheoljedang, dan 1960 Samsung Group mulai memasuki industri elektronik. 1987, Lee Kun-hee menjadi ketua dari Samsung Group. 1993, Samsung menjual 10 anak perusahaannya dan mulai fokus dalam 3 operasi industri, yaitu elektronik, teknik mesin, dan bahan kimia. 2002, Samsung membuka sebuah laboratorium untuk program komputer di Warsaw, Polandia, dan 2012 Samsung menjadi membuat ponsel mobile terbesar di dunia dalam penjualan unit. 2014, Lee Kun-hee mengalami serangan jantung dan di rumah sakitkan. 2016, Samsung mengumumkan akan bekerja sama dengan Microsoft untuk membuat alat LOT yang berbasis Windows 10. 2017, Samsung merilis Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus-nya. Pada tanggal 25 Oktober 2020, Chairman Samsung Electronics sekaligus konglomerat Korea Selatan Lee Kun-hee tutup usia. Dia meninggal di usia 78 tahun setelah dirawat cukup lama di rumah sakit karena serangan jantung. Lalu pengganti Lee Kun-hee yaitu Lee Jae-yong atau yang dikenal pula dengan nama Jae-yong Lee. Nama Jae-yong Lee agak memudar karena pada hari Senin 18 Januari 2021 dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Seoul akibat kasus suap. Sahabat Blackneck, itulah keunikan dari Samsung yang tidak disangka-sangka. Yang kita tahunya adalah produsen smartphone terbesar di dunia. Dan fakta uniknya adalah dulu ketika awal berdirinya, ia adalah pabrik tepung untuk membuat mie dan ekspedisi yang membawa sayur, buah, dan ikan ke pasar. Sahabat Blackneck, mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang keunikan transformasi Samsung. Jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, mohon maaf. See you next time. Bye.